Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur KPU Banyumas? Selamat datang kembali di podcast Ngodemas. Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Baik, bertemu dengan saya Sufi Salan Ramadan di host kali ini untuk podcast seri kita pada hari ini. Teman-teman, saat ini tengah bergulir sidang pembahasan tentang RPJMD ya, Raperda RPJMD Banyumas tahun 2025-2029. Nah, bagaimanakah proses tahap-tahap menyusun rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, untuk apa saja pembangunan yang akan dilakukan, telah hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD Banyumas, Bapak Imam Akfas SPD MPD, yang akan menemani kita sebagai narasumber di seri podcast pembahasan tentang Raperda RPJMD. Mari kita sapa beliau. Bapak Imam Akfas, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Baik. Sufi. Sehat nggih? Sehat-sehat. Keluarga semuanya sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Mas Afas, ini saya panggilnya Pak Imam atau Pak Afas ini? Terlalu tua kalau Mas saja. Mas saja, nggih. Atau Ya. Kang juga boleh. Mas saja nggih. Mas pimpinan dewan nggih. Siap. Mas pimpinan. Sebelum menuju kepada tema, bisa nggak kita bagi ke sedulur KPU, ceritakan singkat saja perjalanan hidup seorang Imam Akfas ini sebelum kemudian memilih terjun di dunia politik. Monggo. Yes, terima kasih Mas Sufi. Mungkin agak aneh cerita saya ini Mas Sufi. Jadi dulu waktu saya muda itu saya orang yang paling benci politik. Makanya setelah reformasi itu saya lebih banyak di pemantau pemilu. Pemantau ya, pemilu. Kita pernah di JPPR. Kemudian bahkan di tahun 2019 sebelum saya memutuskan maju di pemilihan legislatif itu, saya itu aslinya adalah PPS, penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, nggih. Saya ini penyelenggara pemilu di tingkat desa. Nah, kemudian atas permintaan teman-teman nih, karena saya akan aktif di organisasi kemasyarakatan. Saya aktif di Ansor, NU, kemudian di Karang Taruna. Teman-teman Kemeranjen itu menghendaki memiliki wakil di Kemeranjen. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong setiap hari itu datang ke rumah saya selama 3 bulan, meminta saya maju di DPR. Kemudian di malam terakhir saya minta restu ke orang tua, dan ternyata ibu saya itu merestui. Dari yang tadinya saya kekeh tidak mau dan kemudian benci politik, tiba-tiba harus mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Calon legislatif. Ya, itu proses yang sangat luar biasa. Tapi memang dari awal sudah menjadi komitmen hidup saya untuk bermasyarakat, membuat kelompok-kelompok usaha, kemudian aktif di berbagai organisasi. Dari membenci kemudian terjun di dalam. Yang tadinya di jalur independen gitu ya, di pemantau, di penyelenggara, kemudian masuk di politik gitu ya. Betul. Apa alasannya memilih PKB ini? Pertama tentu karena background organisasi saya. Saya orang NU. Kebetulan kemudian saya melihat realitas di masyarakat itu. Anak-anak muda itu, aktivis-aktivis organisasi itu ternyata secara ekonomi mereka itu tidak mampu nih. Banyak di antara mereka yang rumahnya itu juga hampir roboh dan sebagainya. Lantainya masih tanah dan sebagainya. Kalau kemudian saya memilih pilihan ke PKB ini sebenarnya memang waktu awal mau maju itu muncul pertanyaan nih, lewat partai apa sebenarnya? Karena kalau kita melihat Kemeranjen, daerah asal saya itu adalah basisnya adalah basis NU dan PKB. Tapi kita tidak memiliki wakil di PKB. Jadi di kecamatan saya itu yang ramai itu basis PKB dan P3 waktu itu. Nah, kemudian setelah melalui pertimbangan teman-teman karena melihat potensi lebih besar di PKB, maka akhirnya teman-teman itu kemudian menyuruh saya maju lewat PKB.
Dan di awal maju itu saya bikin slogan nih Mas Sufi, agak menarik ini. Slogan saya itu karena melihat persoalan teman-teman nih ya. Jadi bahwa kebijakan politik itu bisa mensejahterakan masyarakat. Itu dulu slogan Itu besar saya slogannya, begitu. kebijakan politik bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berarti dari Dapil 3 ya? Dapil 3. Dapil 3. Oke. Baik, selanjutnya nih Mas Hafaz. J. Setelah jenengan terpilih ini kan kemudian sekarang menjabat sebagai pimpinan wakil ketua ya DPRD ya. Nah, apa ini bedanya nih? Apa tugas fungsi pimpinan ini dibandingkan anggota yang lain? Kalau pimpinan itu, wakil ketua itu ya kita memang pokoknya lah membantu dari tugas-tugas ketua. Okay. Kemudian selain itu juga kita menjadi wakil beliau. Okay. Karena ternyata setelah saya jadi wakil ketua baru tahu nih, ternyata jadwal undangan dan ketemu konstituen itu banyak sekali. Okay. Nah, ini kebanyakan dari mereka itu pengaduannya adalah ke ketua. Okay. Nah, ketika kemudian tentu tidak semuanya bisa diterima oleh ketua, sehingga banyak sekali tugas-tugas yang lain yang itu memang tidak bisa ditemui oleh ketua, kemudian dilimpahkan, didispokan ke kita. Termasuk misalnya rapat-rapat gitu ya. Rapat-rapat, kemudian undangan-undangan dari ormas, dari OPD yang lain, itu kita berbagi tugas biasanya. Makanya saya baru merasakan nih, dulu pada waktu jadi anggota agak jarang di kantor nih, tapi sekarang sejak jadi wakil ketua hampir pulangnya malam terus nih di kantor, karena banyaknya tamu yang memang pengen ketemu, menyampaikan aspirasi ya. Baik. Terima kasih. Mas Hafaz ini kan Anda dilantik gitu kan tanggal 22 Agustus ya, 2024. Nah, artinya kan sudah kurang lebih 8 atau 9 bulan menjabat. Betul. Ini berbicara tentang politik ini Mas Hafaz. Apa ini kira-kira janji politik yang sudah ditunaikan itu kan ya, kepada masyarakat itu kan ya, sudah turun kemana saja ini, sudah anjang sana berkunjung kemana itu kan, khususnya di Dapil kan ya. Betul. Saya mungkin salah satu wakil rakyat yang paling suka kumpulan RT-an ini Mas Sufi. Okay. Jadi kalau saya mendengar ada RT-an di mana kemudian ada yang ngundang atau tidak, kalau mereka memang saya dengar, biasanya saya hadir. Okay. Nah, hadirnya saya di pertemuan-pertemuan RT dan RW itu, saya sering mendengar permintaan dan keluhan masyarakat. Ya, betul. Nah, kemudian keluhan itu biasanya, atau permintaan itu biasanya, kemudian dalam konteks kalau dibutuhkan itu adalah aturan pemerintah daerah atau perda, biasanya kemudian muncul sebagai usulan raperda yang memang kita usulkan dari fraksi kita atau dari komisi ataupun yang lain dari DPR. Kemudian kalau itu sifatnya adalah penganggaran nih, ya, kalau sifatnya penganggaran, maka akan kita masukkan dalam usulan anggaran. Cuma memang kebanyakan masyarakat itu banyak yang kurang tahu proses pengusulan anggaran di pemerintah daerah. Tidak sabar menunggu. Jadi kita di DPR itu setiap tahun kita hanya diberi waktu usulan itu biasanya di bulan Februari. Dan waktunya hanya 2 minggu. Jadi istilahnya kita masukkan input SIPD di sana. Jadi usulan-usulan masyarakat, warga itu baik yang sifatnya adalah pembangunan, Perkades, kewenangan desa, ataupun hibah, itu biasanya di inputnya di kita itu di Februari. Makanya kalau saya dilantik di bulan Agustus kemarin, kita baru
di tahap pengusulan masuk di ini ya. bulan Februari kemarin. Jadi kita hasil dari kunjungan ke RT, kemudian masukan dari beberapa masyarakat, itu kemudian kita masukkan di usulan SIPD. Nah, SIPD yang kita masukkan di 2025 ini baru dapat direalisasikan di tahun 2026. Baik. Hari ini kita baru di proses itu. Nah, ini lanjut ini Mas Afas. Ini kan dengan kan kalau kita lihat di rekap kita kan konstitusinya cukup besar ya. Anda memperoleh suara kurang lebih 13.000 ya, ke KPU. Nah, 13.000 ini di masa, kalau kemarin masa pandemi, sekarang masa efisiensi. Ya. Nah, ini bagaimana ini strategi merawat gitu kan ya, merawat, memupuk, dan tadi itu ya, dengan menyerap aspirasi sekian banyak konstituen itu di masa efisiensi bagaimana? Jadi, secara kebetulan memang ada beberapa program yang bersentuhan dengan masyarakat itu tidak semuanya terkena efisiensi. Oke. Jadi kalau selama ini saya fokus di pemberdayaan masyarakat, melibatkan anak-anak muda, ini sampai hari ini pun masih tetap saya lakukan. Di 2025 anggaran induk ini, saya mendampingi beberapa kelompok pertanian dan peternakan anak muda ini. Kelompok tani dan ternak. Kelompok tani dan ternak ini yang di periode awal saya 9 bulan ini memang kita menitipkan beberapa anggaran untuk mereka. Sebenarnya teman-teman muda itu ada kecenderungan mulai menyukai pertanian dan peternakan ya. Cuman kadangkala fasilitasi pemerintah daerah yang tidak mendukung ke arah sana. Nah, kita mensinkronkan ini antara kebijakan pemerintah daerah terkait regulasi kelompok-kelompok yang yang bisa mengakses anggaran, kemudian syaratnya harus apa, kemudian proses mendapatkannya seperti apa, kita dampingi semua. Masuk hari ini yang persyaratan simluh ya, simluhtan itu kan kebanyakan kan memang petani-petani tua yang punya nih, makanya kita fasilitasi bagaimana kemudian bisa dapat mengakses anggaran dan kebijakan-kebijakan yang lebih mudah. Berarti ini sedang fokus mengawal kelompok tani ternak, baik yang muda maupun yang sudah simultan untuk bisa mengakses ini ya, program-program ya dari pemerintah. Termasuk juga yang banyak ini hibah dan infrastruktur juga tetap kita. Hibah-hibah untuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan kan banyak banget ini yang membutuhkan. Dan ini memang agak jarang tersentuh oleh pemerintah daerah. Baik, sedulur KPU Banyumas, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune karena masih banyak informasi menarik ini yang akan kita kulik gitu kan ya, akan kita kupas bersama beliau. Ikuti channel seri Ngode Mas Banyumas. Baik, sedulur KPU Banyumas, kita lanjutkan. Pak Afas, nih Mas Dewan, sekarang kita menuju ke tema ini ya, ke tema. Mungkin banyak teman-teman milenial yang masih penasaran gitu kan ya, ini dengan kata-kata asing apa sih Raperda RPJMD. Nah, ini apakah ini sebenarnya fungsi dari RPJMD dalam melaksanakan pembangunan di Banyumas ini, Mas Dewan? Terima kasih Mas Sufi. Jadi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas itu dilantik itu tanggal 20 Februari 2025. Dalam aturan itu RPJMD itu harus disusun 6 bulan setelah Bupati dilantik. 6 bulan. 6 bulan. Oke.
Jadi RPJMD ini adalah penjabaran dari visi misi bupati sebenarnya. Nah, kemudian fungsi RPJMD ini apa sebenarnya? Fungsinya adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Oke. Dalam menyusun rencana kerja, kemudian rencana strategis, kemudian juga rencana perangkat daerah. Jadi RPJMD ini adalah fungsinya ke arah sana, ke arah untuk membuat rencana kerja, rencana strategis, kemudian untuk membuat rencana perangkat daerah. Nah, tentu kemudian rencana ini harus bisa dijabarkan sebagai fungsi untuk membuat cetak biru pembangunan daerah. Blueprint ya. Ya, membuat cetak biru blueprint ya. Jadi koordinasi antara pelaku pembangunan, kemudian mengintegritaskan, ini bahasanya agak sulit ini orang banyak Ya. bahasa ngomongnya. Kemudian mensinkronisasi sebagai fungsi-fungsi daerah. Jadi fungsinya ke sana nih Mas Sufi. Jadi panduan bagi organisasi perangkat daerah ya OPD dinas untuk betul. melaksanakan program gitu ya. Rencana kerjanya Strategisnya seperti apa, kemudian perangkatnya seperti Iya. apa. Nah, kemudian ini di sini ada anggota dewan di Banyumas ada 50 orang. Nah, apa kemudian peran dari anggota dewan ini dalam menyusun raperda tersebut? Yang pertama tentu DPR itu adalah harus memastikan bahwa rencana pembangunan daerah itu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Itu harus itu harus memastikan apakah rencana kerja bupati ini selaras dengan aspirasi masyarakat. Kemudian selain itu DPR ini juga bisa memberi rekomendasi untuk perbaikan, ya, rekomendasi untuk perbaikan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Nah, kemudian selain itu juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan rencana. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kemudian pemerintah daerah dalam rencana kerjanya keluar dari rencana-rencana yang telah disepakati bersama antara eksekutif, legislatif itu ya. Kemudian ini Pak Afas, prosesnya ini ya, sehingga sampai kemudian terbentuklah RPJMD itu, raperda itu, prosesnya tahap-tahapnya bagaimana ini? Ya, biasanya dalam proses penyusunan RPJMD ini memang ada beberapa langkah, ini akan panjang di langkahnya. Yang pertama adalah persiapan, biasanya adalah penyusunan. Nah, ini dibentuk tim penyusun biasanya oleh pemerintah daerah untuk melakukan kajian kondisi daerah, kemudian analisis strategis daerah, identifikasi pembangunan. Ini diawali dari sana. Nah, kemudian langkah yang kedua itu adalah penyusunan rancangan awal. Nah, draft awal RPJMD ini adalah mencakup visi, kemudian misi, kemudian tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan. Ini tahap keduanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru di tahap penyusunan RPJMD. Nah, penyusunan ini adalah tentu dengan melibatkan banyak pihak. Dan juga masyarakat tentu. Masyarakat bisa memberi masukan di penyusunan rancangan ini. Nah, kemudian yang keempat adalah pelaksanaan musrenbang. Musrenbang ini adalah forum untuk mendapatkan masukan, pendapat dan saran dari masyarakat. Dari masyarakat juga. Ini forumnya dari sana forumnya. Berarti ada partisipasi publik gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian rancangan akhir nih. Rancangan akhir biasanya adalah penyempurnaan dari musrenbang itu.
dirumuskan rancangan akhirnya seperti apa, kemudian diakhiri dengan penetapan di raperda itu. Di Perda. Baik. Nah, ini menurut Pak Hafaz ini, menurut pimpinan Dewan, apa ini poin-poin di dalam RPJMD tersebut yang menjadi jawaban gitu ya dari harapan masyarakat gitu ya? Apa saja poin-poin pentingnya di sana itu kira-kira? Saya pikir kalau kita bicara tentang masyarakat itu ya setidaknya ada 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4. Pendidikan, kemudian kesehatan, lapangan kerja, kemudian infrastruktur. Infrastruktur ya. Ya, ini menjadi hal yang selalu ditanyakan oleh masyarakat. Ya. Hari ini Banyumas ini memang ada beberapa persoalan ya. Di antaranya adalah kemiskinan, lapangan pekerjaan, kemudian infrastruktur juga ya. Persoalan. Seperti Banyumas hari ini kalau kita bicara lapangan kerja nih, lapangan kerja Banyumas ini di tahun 2023 ini angka pengangguran terbukanya termasuk tinggi ya, yaitu 6,35%. Itu di atas rata-rata provinsi. Karena provinsi itu adalah rata-ratanya adalah 5,13%. 5,13% provinsi. Nah, kemudian nasionalnya adalah 5,83%. Artinya memang angka pengangguran di Banyumas ini memang luar biasa cukup tinggi. Nah, kalau kita ngitung angka orangnya ya sekitar 58.000. 58.000. Ya. Itu di 2023. Ya. Nah, persoalan ini memang sering yang hari ini muncul di kita tentang lapangan pekerjaan yang sering banget kemudian disampaikan ke DPR ya. Nah, ngomong-ngomong tentang lapangan kerja ini Pak Dewan, jadi memang Banyumas mungkin tinggi karena penduduknya juga tinggi gitu kan betul, ya. Pasti kan akan berdampak terhadap angka di tingkat provinsi gitu kan. Betul. Nah, ini mengenai bidang tadi yang disampaikan pendidikan, kemudian infrastruktur, kesehatan, dan lapangan kerja ini. Itu selalu menjadi isu strategis dalam beberapa periode itu ya. Nah, apa ini program unggulan atau terobosan ini yang kemudian sudah diserap dalam RPJMD mengenai 4 hal tersebut? Dalam hal pendidikan nih, angka putus sekolah di Banyumas juga termasuk tinggi. Angka putus sekolahnya ya APS. Ya, jadi hari ini pemerintah daerah di RPJMD ini memang akan memberi yang pertama pendidikan ini Mas Sufi. Jadi di RPJMD ini kita melihat bahwa pemerintah daerah konsen nih di bidang pendidikan. Makanya ada beberapa poin penting di sana. Saya melihat adanya rencana pemberian beasiswa bagi masyarakat Banyumas yang miskin berprestasi. Beasiswa bagi masyarakat miskin Banyumas. Ya, jadi ini program yang muncul di RPJMD. Kemudian selain sampai tingkat SLTA, pemerintah daerah juga berupaya untuk memberikan beasiswa sampai perguruan tinggi. Kemudian banyak sekali persoalan sekolah yang rusak nih. Terutama SD di daerah juga banyak yang rusak. Tentu juga sekolah swasta juga. Ya. Kemudian persoalan transportasi. Ya, ini juga kita sering mendapatkan keluhan dari masyarakat nih. Tidak adanya transportasi umum gitu kan. Sedangkan satu sisi anak-anak SMP tidak diperbolehkan naik kendaraan, motor dan sebagainya gitu kan. Ini menjadi perhatian serius di pemerintah daerah untuk saat ini. Kemudian di bidang kesehatan nih,
Di bidang kesehatan itu pemerintah daerah di RPJMD ini fokus juga di perbaikan puskesmas nih. Perbaikan puskesmas ya. Ada agenda pendirian, ada rencana pembangunan puskesmas di seluruh kecamatan rawat inap ya di sekabupaten Banyumas. Rawat inap puskesmas Kabupaten Banyumas. Kemudian tentu juga dengan perbaikan infrastruktur di di bangunan, kemudian peralatan juga ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Jadi ada upaya kemudian untuk memperbaiki puskesmas yang tidak layak, karena beberapa daerah itu puskesmasnya sangat tidak layak, Mas Sufi. Ada yang sering kebanjiran dan sebagainya, masih menggunakan tanah desa dan sebagainya. Nah, ini lagi ada upaya untuk kita atas. Kemudian ada yang menarik juga nih, kemarin Komisi 4 itu kemarin melakukan studi banding ke Surabaya ini dalam hal kesehatan nih. Jadi kalau di Surabaya itu, di sana masyarakat Surabaya itu tidak membutuhkan SKTM untuk dapat dilayani di rumah sakit. Jadi cukup mereka menunjukkan KTP saja. Asal dia mau dirawat di kelas 3. Ya. Jadi ini ada upaya menghapus, ada usulan nih dari teman-teman di Komisi 4 itu untuk penghapusan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ya. Kemudian bisa melakukan UHC itu di rumah sakit hanya menunjukkan KTP. Berarti itu nanti pelayanannya biar lebih cepat tertangani ya. Sudah datang menunjukkan KTP, harus buat SKTM dulu. Nah, itu kan kasihan. Jadi asal dia mau dilayani di kelas 3 bisa langsung dilayani. Ini kemarin teman-teman Komisi 3 lagi mau mengupayakan dan mengusulkan ini. Terus tadi juga yang menarik, beasiswa untuk anak miskin berprestasi itu sumbernya dari APBD berarti. APBD ya. Iya, APBD. Dari APBD. Saya kira itu salah satu terobosan ya, artinya pemerintah daerah berani untuk menganggarkan gitu ya. Iya, betul. Kalau biasanya kan mungkin di dinas gitu kan. Nah, ini langsung set. Ini kan satu yang menarik ya. Ya, itu saya kira itu sebuah bagian dari komitmen pendidikan tadi. Kemudian tentu pendidikan keagamaan juga saya lihat di Trilas programnya Bupati juga muncul di poin kedua di sana, ada intensif guru ngaji, karena hari ini juga yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari pendidikan keagamaan non formal. Jadi ini juga saya lihat di Trilas program Bupati itu, di sana ada komitmen untuk lebih mensejahterakan guru ngaji, termasuk pondok pesantren. Nah, ini tentu satu kabar yang menggembirakan, karena penjaga moral hari ini adalah pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di desa-desa itu kan banyak banget. Di pesantren, di Madin, itu madrasah ini. Pemerintah daerah hari ini berkomitmen juga untuk ada perhatian ke sana ya. Baik itu perhatian anggaran ataupun pembinaan. Nah, terutama anggaran. Ini menarik. Baik, sedulur KPU Banyumas, pantengin terus podcast kita, podcast Ngodemas. Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Halo sedulur, kembali lagi di podcast Ngodemas. Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Oke, baik, kita lanjutin nih bincang-bincang dengan Mas pimpinan Dewan kita, Mas Safas. Tadi fokus APBD itu kan anggaran terkait dengan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Nah, apa selain itu fokus yang menjadi fokus dalam APBD di tahun 2025 ini? Tentu memang masyarakat itu memang menghendaki adanya
apa namanya, infrastruktur ini. Infrastruktur ya. Ini persoalan Ya. ya, ini nggak pernah selesai ini. Cih. Pasti kalau ada dewan turun minta jalannya Ya, diperbaiki pasti. gitu ya. Ya, karena fakta hari ini memang demikian. Iya. Jadi kalau kita datang ke kota, saya pikir orang tidak akan pernah menduga bahwa ada sisi Banyumas yang memang rusak jalannya. Rusak ya. Ya. Baik. Jadi gini, hampir di pinggiran-pinggiran Banyumas nih, jalan-jalan kabupaten itu mengalami kerusakan yang sangat parah. Ada yang longsor, kemudian jembatannya ambruk. Nah, ini memang saya pikir butuh pemerataan nih. Dan ini mungkin bagian dari memang program Bupati juga untuk memperbaiki jalan-jalan kabupaten di seluruh Kabupaten Banyumas, tidak hanya di kota saja. Dari Tambak sampai Lumbir ya. Di Lumbir. Atau bahkan kalau ke batas utaranya kan ke Meranjen itu, Sirau juga banyak kerusakan. Nah, kemudian hal penting lain di infrastruktur ini memang yang apa namanya, bersinggungan dengan ekonomi masyarakat. Seperti revitalisasi pasar tradisional. Ini juga menjadi apa namanya, program dari pemerintah daerah prioritas di 2025 ini. Berarti ini ada sinergi dari Dewan dan Pemda gitu ya? Ya, harus itu. Harus sinergi. Harus. Eksekutif juga harus mendengarkan usulan Dewan ini kaitannya dengan infrastruktur. Bangunan jalan, kemudian ya irigasi ini juga persoalan, karena petani juga mengeluh tidak adanya irigasi. Kemudian di musim ketiga, di musim kemarau kita kekurangan air. Kalau di Banyumas apalagi di bagian selatan sana ya. Iya, bagian selatan kayak Tambak, Suku, Kemerahan itu kalau musim ketiga nggak ada air sama sekali, Mas. Musim hujan banjir, musim ketiga nggak ada air. Musim hujan, kemudian karena memang normalisasi sungainya tidak lancar. Ini juga saya pikir PR bagi pemerintah daerah. Bagaimana kemudian bisa mengkomunikasikan dengan Balai Besar Sungai Serayu ini. Sehingga banjir-banjir di selatan itu juga bisa segera tertangani. Itu ya. Mas Sufi. Baik, Mas Afas, Dulur KPU, tadi kita bicara tentang Banyumas itu ya. Sekarang kita coba mengintip begitu ya, mengintip karena kita orang daerah yang ngintip apa yang terjadi di nasional itu ya, di tanah air kita, bahwa pemerintah hari ini, Mas Dewan, sedang menggencarkan, menggalakkan program ketahanan pangan gitu ya, pemerintah pusat. Nah, menurut Pak Dewan ini bagaimana langkah-langkah strategis ya, yang harus diambil oleh pemerintah daerah, masyarakat terutama ya, oleh Pemda dan terutama masyarakat Banyumas, dan peluang apa ini yang bisa ditangkap oleh masyarakat gitu ya. Jadi begini, kita sering ya datang ke kementerian, Mas Sufi. Kita sering datang ke sana. Ke kementerian, kemudian kita bertanya peluang, potensi program apa namanya, pusat sampai daerah itu kan. Ternyata di sana banyak sekali program pusat yang semestinya itu bisa diakses oleh pemerintah daerah. Nah, persoalannya kemudian apakah pemerintah daerah ini aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat? Kalau ini kemudian aktif, saya pikir banyak sekali program-program pusat yang bisa diakses dalam rangka untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ya. Nah, setelah kemudian adanya komunikasi yang aktif nih dari pemerintah daerah ke pusat, tentu kemudian juga harus diimbangi kesiapan masyarakat menerima program pusat. Nah, ini mungkin satu hal yang sangat penting juga, karena beberapa program dari pusat itu ada beberapa yang memang tidak bisa kemudian diakses karena persoalan apa namanya, masyarakat yang tidak siap, kurang siap ya. Siap. Nah, ini kemudian perlu juga
dibuat regulasi yang lebih sederhana biar masyarakat itu bisa mengakses program-program dari pusat. Seperti gini, pertanian nih, Ya. pertanian. Nah, pertanian itu saya sudah menyampaikan di awal nih. Pertanian itu syarat untuk mendapatkan anggaran pemerintah itu harus terdaftar di Simluh, Simluh ya, di dinas ya. Ya, padahal banyak sekali kelompok-kelompok tani ternak di Banyumas yang memiliki Simluh tapi pengurusnya sudah tidak ada atau tua-tua. Pengurusnya terdaftar punya terregister di Simluh tapi sudah tidak aktif tidak aktif ya. Padahal di satu sisi anak-anak muda ini yang mungkin bisa dikatakan belum punya kerja nih, punya komitmen besar terhadap kegiatan-kegiatan pertanian dan peternakan. Nah, ternyata mereka terkendala, tidak bisa mengakses. Terkendala program karena regulasinya memang belum terdaftar gitu ya. Regulasinya memang mengatur begitu. Atau juga ada beberapa potensi-potensi desa wisata yang susah mendapatkan SK desa wisata. Ya, padahal potensinya ada, tapi susah. Itu. Jadi yang pertama memang kesiapan masyarakat harus diberi pendampingan dari pemerintah. Berarti sebenarnya peluang-peluang itu ada banyak dan bisa ditangkap gitu ya, bisa diambil, bisa dibawa pulang, tergantung kita bisa menyiapkan nggak wadahnya begitu ya. Bisa mengambil apa enggak ini bisa mengambil enggak. Dan yang kedua tentu saja mempertanggungjawabkan gitu ya. Betul. Mempertanggungjawabkan, jangan sudah diberi bantuan malah kemudian pertanggungjawabannya tidak ada itu kan ya. Ini juga penting untuk kita jaga bersama. Nah, selanjutnya nih, ini adalah pertanyaan pamungkas ini Pak Hafaz di podcast kita ini yang terakhir ini. Dengan sebagai hari ini menjabat sebagai anggota Dewan di Banyumas, tentu saja punya wakil sebagai wakil rakyat gitu ya. Anda punya konstituen yang Anda wakili. Nah, apakah ini pertanyaannya? Apakah gagasan dan harapan seorang Imam Hafaz untuk Kabupaten Banyumas? Visi Bupati Banyumas itu keren, Mas Sufi. Ya, mewujudkan produk Banyumas yang produktif, kemudian adil dan sejahtera. Tentu kemudian saya sangat berharap Banyumas ini jangan dilihat hanya Purwokerto, Mas Sufi. Jangan dilihat hanya Purwokerto. Banyumas ini ada di timurnya ada Tambak, kemudian baratnya ada Lumbir gitu kan, atau Pakuncen gitu kan. Nah, itu butuh keadilan pembangunan ini, butuh keadilan pembangunan. Jadi saya berharap pembangunan Banyumas ini merata dan adil. Jangan sampai jalan di Purwokerto halus, tapi di daerah-daerah sama sekali tidak diring atau bahkan dibangun. Kemudian irigasi, kepentingan masyarakat itu harus menjadi prioritas. Pembangunan irigasi, ya. Kemudian harus bisa memetakan daerah-daerah industri mana yang memungkinkan kemudian dibangun industri untuk menampung pengangguran. Kemudian yang penting juga hari ini, persoalan Banyumas hari ini kompleks ya, kalau kita melihat data itu ya, kemiskinan, pengangguran, ya, kemudian bahkan kalau kita bicara moral nih, ya, penderita AIDS-nya, HIV-nya juga tinggi. Salah satu yang tertinggi itu di Banyumas, di Jateng ya. Ya, nomor 2 kalau nggak salah. Kemudian pengguna narkobanya Banyumas ini ya termasuk peringkat ketiga Jawa Tengah.
ini adalah persoalan yang secara moral juga harus diperhatikan. Betul. Jadi kalau Pak Bupati tadi memiliki kepedulian terhadap pendidikan non formal, saya pikir untuk keberkahan Banyumas perlu ini Mas Sufi. Iya. Jangan-jangan banyaknya persoalan di Banyumas karena selama ini kita abe terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Jadi tidak berkah ini. Pondok pesantren tidak pernah disapa, kemudian guru-guru madin, guru-guru TPQ yang honornya sebulan hanya 150.000 atau bahkan tidak dihonori. Untuk beli kapur aja dia harus urunan. Nah, ini juga harapan besar saya diperhatikan oleh pemerintah daerah. Diperhatikan. Karena dengan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di daerah pondok pesantren ini, kemudian moral masyarakat Banyumas akan tetap terjaga. Sehingga persoalan-persoalan tadi HIV, kemudian penggunaan narkoba itu bisa menurun ya. Bisa betul dapat diselesaikan dengan melibatkan mereka. Oke. Jadi harapan saya itu memiliki harapan yang besar kepedulian pemerintah daerah terhadap hal-hal yang demikian. Baik. Jadi tadi poin harapannya adalah Banyumas yang merata dan berkeadilan, kemudian tadi ada irigasi untuk pertanian itu ya, dan juga pendidikan di sektor keagamaan. Baik, sedulur KPU Banyumas, ini kita sudah selesai di penghujung podcast. Itu ya. Teman-teman terima kasih telah setia menemani kita bersama dan mencintai demokrasi di Banyumas ini, karena telah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Pak Imam Hafaz telah membersamai kita. Saya doakan semoga sehat selalu, amin. Dilancarkan urusannya, amin, dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa kembali teman-teman di podcast Ngodemas. Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam KPU melayani, integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.